Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke guys, kasusnya hari ini benar-benar bikin merinding banget. Kalian pasti familiar dong dengan peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Nah, kayak peribahasa itu pas cocok banget buat cerita hari ini nih. Perasaan kalian pasti bakalan campur aduk mulai dari jengkel, udah pasti, gondok, marah, dan jijik juga. Karena ada hubungan gak pantas antar sesama anggota keluarga. Yes, dan pastinya karena semua hal-hal gak pantas itu terciptalah satu kisah, satu cerita yang menyedihkan banget yang hari ini mau aku ceritain. Jadi gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Oke, semua cerita ini dimulai dari seorang remaja perempuan yang bernama Sabrina Zunick. Dia lahir pada tanggal 27 Oktober 1994 di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Sabrina adalah anak tunggal dari pasangan yang bernama Susan Edwards dan Mark Zunick. Tapi Sabrina ini bisa dibilang punya masa kecil yang jauh banget dari kata bahagia, guys. Karena kedua orang tuanya ini sama-sama bermasalah. Mark, sang ayah, dia tuh kecanduan alkohol, obat-obatan terlarang, dia juga sering banget main kekerasan dengan istrinya yang berarti adalah ibunya Sabrina gitu ya. Dan Sabrina dari kecil sering menyaksikan hal ini, guys. Jadi ayahnya didiagnosis menderita paranoid skizofrenia. Ini adalah gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya itu sering berhalusinasi, susah membedakan mana yang nyata, mana yang enggak. Dan dia juga punya kecurigaan berlebih sama orang lain, takut sama hal-hal yang sebenarnya enggak nyata. Dan pastinya ini membuat kelakuan sang ayah di rumah tuh semakin buruk gitu, semakin agresif, terutama ke istrinya, ke ibunya Sabrina itu, guys. Apalagi seperti yang aku bilang tadi, ayahnya memang kecanduan alkohol, obat-obatan terlarang, itu memperparah semuanya. Jadi kalian bisa bayangin ya, setiap harinya apa yang harus Sabrina saksikan di rumah, apa yang harus dia lalui. Kedua orang tua Sabrina ini juga sering banget bermasalah dengan hukum. Mereka tuh udah biasa keluar masuk penjara. Jadi dari kecil Sabrina ini memang sudah sering banget terlantar antara ayahnya atau ibunya masuk penjara, dan ada juga momen dimana kedua orang tuanya itu sama-sama masuk penjara. Nah, Sabrina ini sama siapa? Dia akhirnya dirawat sama neneknya, guys. Dan aku dapat info pernah nih ada kejadian waktu Sabrina masih bayi, dia kan masih minum susu dari botol gitu ya, guys. Dan orang tuanya tuh mengisi botol Sabrina tersebut dengan minuman beralkohol, dengan vodka, guys. Terus dikasihin ke Sabrina. Tujuannya apa? Mereka bilang sih supaya Sabrina itu bisa cepet tidur. Aduh, kalian bayangin ya, orang tua macam apa coba yang kasih anaknya yang masih bayi itu minuman beralkohol, dikasih vodka biar cepet tidur. Gila kan? Jadi nggak salah kan aku bilang Sabrina itu masa kecilnya jauh dari kata bahagia. Kacau banget deh teman-teman. Dan nggak heran juga kalau akhirnya ini mempengaruhi tumbuh kembangnya Sabrina. Pas dia remaja, ya dia berubah jadi anak yang kayak kurang bisa dikontrol gitu, nggak terkontrol, nggak terkendali kelakuannya, guys. Dan pastinya nggak mengherankan juga ya teman-teman kalau semua hal ini membuat kesehatan mentalnya Sabrina terganggu mulai dari dia kecil. Jadi pas dia berumur 4 tahun, masih balita ya teman-teman, dia itu didiagnosis mengalami ADHD atau kepanjangan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kalau dari info yang aku dapat di internet sih ya guys, ADHD ini adalah gangguan mental yang menyebabkan anak tersebut, anak yang menderita itu jadi sulit memusatkan perhatian, punya perilaku impulsif alias bertindak dengan cepat tanpa memikirkan konsekuensinya, tanpa memikirkan akibatnya apa. Dan anak tersebut juga jadi hiperaktif. Kondisi ini pastinya mempengaruhi kehidupannya sehari-hari, prestasinya di sekolah, kegiatannya, dan ini juga biasanya terbawa sampai anak dewasa. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, harusnya Sabrina itu kan mendapatkan perawatan intensif dari ahlinya ya teman-teman. Apalagi kan ketahuan itu dia masih kecil, jadi kayak masih besar lah harapannya bisa
bisa diperbaiki, dia bisa lebih baik gitu kalau dikasih perawatan. Tapi sayang, karena kedua orang tuanya juga bermasalah, ya mereka boro-boro mikirin untuk kasih perawatan untuk kesehatan mentalnya Sabrina gitu. Dan mungkin karena nggak dirawat juga, semakin hari kesehatan mental Sabrina itu semakin terganggu. Sepanjang hidupnya dia bukan cuma didiagnosis menderita ADHD tadi, tapi juga beberapa gangguan mental lain. Di antaranya yaitu ODD. Nah, kalau ODD ini dari infonya membuat anak yang menderita gangguan ini tuh jadi mudah marah, mudah tersinggung, dan dia nggak bisa taat kepada figur otoritas yang ada, entah itu orang tua di rumah atau guru di sekolah. Jadi membangkang gitu ya teman-teman. Dan ini juga membuat Sabrina jadi sering bermasalah di sekolah karena dia sering melawan gurunya, sering cari masalah dengan teman-teman sekolahnya karena dia gampang tersinggung. Jadi kalau temennya salah dikit, udah langsung dia pukul, udah langsung dia berantemin gitu loh guys. Apalagi selain ADHD dan ODD, Sabrina juga didiagnosis mengalami kecemasan berlebihan, depresi, dan juga bipolar. Kasihan banget ya. Pada tahun 2010 saat Sabrina berumur 15 sampai 16 tahunan, akhirnya dia diurus dan tinggal bersama neneknya. Jadi full dirawat sama neneknya karena memang orang tuanya ya udah nggak bisa lagi, udah nggak sanggup lagi untuk mengurus Sabrina. Dan setelah full dirawat oleh neneknya pun ternyata nggak begitu ada banyak perubahan yang baik di Sabrina. Dia tetap bermasalah di sekolah juga. Mungkin ya walaupun neneknya ini memang udah berusaha banget ya semaksimal mungkin, dan neneknya juga adalah figur orang tua yang baik juga, sebenarnya dia udah melakukan yang terbaik lah gitu guys. Tapi ya karena Sabrina sudah mengalami masalah sejak kecil, jadi nggak mungkin segampang itu ya untuk dirubah. Dan saat itu juga Sabrina mulai coba pakai obat-obatan terlarang, minum minuman beralkohol. Karena kecanduannya ini, Sabrina mulai melakukan hal yang melanggar hukum. Dia mulai mencuri uang ataupun barang yang bisa dia jual, dapat uang untuk beli ya obat-obatan terlarang, beli minuman beralkohol gitu guys. Dan pihak berwenang setempat itu memperingati nenek Sabrina berkali-kali sampai akhirnya neneknya kayak udah nggak sanggup lagi mengurus Sabrina. Akhirnya Sabrina pun dikirim ke rumah seorang wanita yang bernama Emma Kaylee. Jadi dia ini memang dikenal sebagai orang yang bisa memperbaiki perilaku buruk seseorang. Sabrina mulai tinggal di sana, tapi setelah beberapa waktu ternyata Emma ini juga nggak berhasil memperbaiki Sabrina. Jadi ya Sabrina pindah lagi ke tempat lain. Dan ya semenjak itu Sabrina pindah-pindah tempat terus, dari satu tempat ke tempat lain sampai orang ini udah kayak nyerah, nggak sanggup, pindah lagi ke tempat lain. Orang ini nggak sanggup lagi, pindah terus sampai bener-bener nggak ada yang sanggup lagi guys. Jadi pada bulan Juli 2011 Sabrina pun akhirnya dimasukkan ke panti asuhan khusus untuk anak-anak bermasalah. Di sanalah dia bertemu dengan Lisa Knovel. Jadi Lisa ini adalah salah satu pekerja di panti asuhan tersebut guys. Sedikit informasi tentang Lisa Knovel ini ya. Pada saat itu dia berumur 41 tahun, sudah pernah menikah 2 kali. Suami pertamanya bernama Nicholas Zanella, dan dari pernikahan pertamanya itu dengan Nicholas, mereka punya 1 orang anak yang bernama Megan, lahir pada tahun 1999. Tapi sayangnya rumah tangga Lisa dan Nicholas itu bermasalah. Mereka memutuskan untuk bercerai. Setelah itu Megan ikut tinggal bersama Lisa. Gak lama Lisa menikah lagi nih dengan seorang pria yang bernama Kevin Knovel. Dari pernikahan keduanya ini dengan Kevin, Lisa punya 1 anak perempuan lagi yang bernama Hailey. Dia lahir pada tahun 2009. Jadi di rumah mereka tinggal berempat ya saat itu. Lisa, suami keduanya yaitu Kevin, anak dari pernikahan pertamanya yaitu Megan, dan anak dari pernikahan keduanya yaitu Hailey. Suami Lisa yaitu Kevin bekerja sebagai seorang supir truk, sedangkan Lisa bekerja sebagai pekerja sosial ya. Jadi Lisa ini memang sering banget nanganin kasus-kasus anak bermasalah ataupun menjadi korban pelecehan, kekerasan, dan Lisa ini dikenal sangat berdedikasi dengan pekerjaannya. Selain dia memang butuh uang ya dari pekerjaannya itu, tapi memang Lisa ini suka banget dengan anak-anak. Makanya mungkin dia memilih bidang pekerjaan ini ya guys, karena dia itu dikenal sebagai orang yang sangat-sangat memperlakukan anak-anak di panti asuhan itu dengan sangat baik. Semua orang suka sama dia karena memang dia itu punya kepribadian yang sangat ramah, baik. Lisa sudah pernah beberapa kali membawa anak terlantar yang ada di panti asuhan itu ke rumahnya
rumahnya, entah bayi atau balita ya, biasanya memang yang masih kecil gitu, dirawat sama dia di rumah barengan sama anak-anak kandungnya, dan dia selalu memperlakukan anak asuhnya itu dengan sangat baik, merawatnya dengan sangat baik, nggak dibeda-bedain gitu sama anak kandungnya. Nah, pada saat Lisa bertemu dengan Sabrina, dia memutuskan untuk mengajak Sabrina tinggal sama dia di rumahnya dan berusaha merawat Sabrina, memperbaiki Sabrina gitu guys. Dan ini memang pertama kalinya Lisa membawa pulang merawat anak asuh yang udah dewasa, udah remaja gitu, bukannya bayi atau balita. Lisa bilang ini jadi tantangan tersendiri buat dia dan dia mau mencoba. Akhirnya Sabrina pun tinggal di rumah keluarga Knovel yang lokasinya itu ada di pinggiran Cleveland. Meskipun Lisa udah punya 2 anak perempuan, tapi kasih sayangnya untuk Sabrina itu nggak berkurang loh teman-teman. Jadi dia tetap mencurahkan semua kasih sayangnya kepada Sabrina layaknya anak kandungnya sendiri. Dia seperti yang aku bilang tadi nggak membeda-bedakan. Megan, anak pertama Lisa, juga seneng banget karena dia ngerasa kayak punya kakak ya. Soalnya kan umur Megan sama Sabrina itu nggak begitu jauh, cuma beberapa tahun aja terpautnya. Megan ngerasa punya teman untuk curhat, untuk main-main. Awalnya sih hubungan Sabrina dengan keluarga barunya itu baik-baik aja, semua berjalan lancar. Mereka sering cerita ya bareng-bareng, menyayangi satu sama lain. Apalagi dengan Megan dan Hailey, Sabrina juga deket banget. Tapi lama-lama guys, Sabrina ini sering berdebat dengan Lisa karena dia ngerasa Lisa itu memperlakukan dia nggak adil gitu. Jadi kayak Lisa ini lebih sayang ke 2 anak kandungnya daripada ke Sabrina. Ini perasaannya Sabrina aja nih guys gitu. Mungkin pengaruh dari kesehatan mentalnya juga yang tadi dia jadi mudah tersinggung gitu kan. Jadi dia ya curigaan aja gitu bawaannya. Ditambah memang latar belakangnya ya dari kecil gitu kehidupannya begitu ya, seperti yang aku ceritain tadi. Padahal kenyataannya Lisa itu udah bener-bener hati-hati banget untuk bersikap supaya ya Sabrina nggak mikir begini. Tapi walaupun Sabrina curigaan ke Lisa, dia sering marah gitu, tersinggung karena sikapnya Lisa. Lisa ini nggak pernah marah balik atau gimana karena dia maklumin gitu. Dia masih tetap mencurahkan kasih sayangnya untuk Sabrina. Karena Lisa tuh pengen banget Sabrina bisa pulih, dia bisa seperti anak-anak lainnya, sekolah yang benar gitu, dan dia punya masa depan yang lebih baik lah gitu ya guys. Dan memang saat itu kondisinya Sabrina udah bisa dibilang membaik, jauh membaik. Biasanya dia kan tuh bolos-bolosan terus ya sekolahnya, tapi semenjak tinggal dengan Lisa, dia itu masuk sekolah terus, nggak pernah bolos guys, dan di sekolah pun prestasinya meningkat luar biasa kan. Sabrina di sekolah pun nggak ada masalah dengan teman-teman lainnya, nggak ada berantem gitu. Dia jadi anak baik lah, seperti remaja pada umumnya aja. Tapi sayang keadaan yang baik ini cuma bertahan sementara aja. Keadaan mulai memburuk lagi setelah Sabrina sering curhat ke Kevin, ayah asuhnya, yang berarti suaminya Lisa ya guys. Jadi kalau misalkan Sabrina ini ada masalah dengan Lisa, dia berdebat, dia merasa curiga kalau Lisa memperlakukan dia berbeda gitu, atau ya mungkin Lisa lagi bilangin Sabrina dan Sabrina nggak suka gitu. Nah, dia selalu curhat sama Kevin, sama ayah asuhnya. Dan saat dia curhat ke Kevin, Kevin ini bukannya membantu Lisa untuk kasih pengertian ke Sabrina, tapi Kevin ini justru ngebelain Sabrina aja terus, mau dia bener, mau dia salah. Kevin selalu ngebelain Sabrina gitu. Dan saat itu Sabrina jadi mulai ngerasa makin curiga gitu dengan Lisa. Dia tuh ngerasa, oh kayaknya Kevin deh, kayaknya ayah asuh aku nih, ayah angkat aku yang bener-bener sayang sama aku, bukannya Lisa. Semakin deket deh teman-teman Sabrina dengan Kevin. Tapi kelama-kelamaan orang-orang nih merhatiin, loh kok kedekatan mereka ini kayaknya aneh ya, kayak nggak beres, bukan kayak ayah dan anak gitu. Kenapa? Karena ya ada hal-hal antara mereka tuh yang kelihatannya nggak pantas. Contohnya ya teman-teman, kalau di depan teman-temannya Sabrina, Kevin itu sering ngasih lelucon ke Sabrina yang berbau seksual. Jijik banget nggak? Itu ayah asuhnya loh. Aduh, bahkan pernah juga nih suatu hari Kevin itu bersikap nggak senonoh, bersikap nggak pantas ke Sabrina di depan pekerja sosial. Jadi saat itu ada pekerja sosial ngomongin tentang kelakuan Sabrina di sekolah. Jadi dia ada suatu masalah gitu ya. Dipanggil kan orang tuanya dan Kevin yang datang. Pada saat itu apa yang Kevin lakukan guys? Dia menarik Sabrina untuk duduk di pangkuannya. Tapi pada saat itu kakinya Kevin itu kebuka gini. Terus si Sabrina suruh duduk gitu di atasnya.
Gila ya, kalian bisa bayangin itu ada pekerja sosial, ada orang lain gitu. Berani-beraninya dia kayak gitu sama anak asuhnya guys. Yang pastinya mencurigakan, kayak aneh banget, menjijikan banget kan. Gimana orang-orang gak curiga coba guys. Sementara itu hubungannya Kevin dengan Lisa ya pastinya memburuk. Orang-orang aja pada curiga dan bisa punya feeling, apalagi istrinya sendiri gitu ya, yang memang tinggal satu rumah. Ya pastinya Lisa juga udah memperhatikan kedekatan antara Kevin dan Sabrina itu aneh. Sampai akhirnya mereka jadi sering ribut, sering berantem gara-gara hal ini. Dan pada akhirnya Lisa ini firasatnya kayak udah full banget ya, dan ada beberapa hal aku juga nggak tahu detailnya, cuma kabarnya sih saat itu Lisa kayak udah tahulah setengah 50% tentang hubungan antara Kevin dan Sabrina gitu guys. Dan dia langsung konfrontasi kan ke suaminya. Bahkan waktu itu udah sempet ada kata-kata pisah, kata cerai yang dikeluarkan oleh Lisa ke Kevin. Dengar Lisa ngomong begini, Kevin marah banget. Dia sampai melakukan KDRT ke istrinya itu. Dan akhirnya Lisa menghubungi polisi untuk minta bantuan. Kevin makin marah banget pada saat Lisa hubungin polisi. Dan kalian tahu apa yang dilakukan Kevin pada saat itu setelah Lisa selesai nelfon polisi, dan polisi kan masih di jalan ya, on the way gitu, belum datang. Nah Kevin ini ambil Megan, anaknya Lisa dari pernikahan pertamanya, terus dicengkrem gitu lehernya dari belakang sama Kevin, dan dia ngancam, kamu jangan berani-berani lapor polisi, jangan berani macam-macam sama aku atau anak kamu bakal celaka gitu. Kenapa Kevin sampai marah banget Lisa lapor ke polisi? Karena Kevin itu pengen banget dapet hak asuh atas anaknya, yaitu Hailey. Tapi kalau dia sampai ada catatan kriminal sedikit aja, itu bisa membuat dia nggak dapet hak asuh anaknya tersebut. Tapi entah gimana, setelah pertengkaran ini mereka masih juga tinggal bersama. Mereka nggak pisah nih teman-teman. Bahkan Lisa masih mengizinkan Sabrina tinggal di rumahnya. Mungkin Lisa nggak tega kali ya mengusir Sabrina yang saat itu memang udah nggak punya siapa-siapa lagi. Dan anehnya lagi nih guys, setelah semua pertengkaran ini, Sabrina mulai berubah drastis. Dia tiba-tiba jadi sosok keibuan gitu. Dia baik banget sama anaknya Kevin yang bernama Hailey itu. Dia jadi bener-bener aneh ya, karena dia seolah-olah adalah ibu kandungnya Hailey gitu. Sikapnya dia begitu. Ternyata Sabrina dan Kevin, ayah dan anak asuh ini memang berselingkuh. Kalian bayangin gak tuh? Parah ya. Bahkan mereka ini udah punya rencana untuk kalau Kevin nanti udah bercerai nih dengan Lisa, Kevin akan menikahi Sabrina dan Hailey ikut sama mereka. Jadi mereka bertiga ini udah kayak bisa hidup seperti keluarga kecil yang bahagia gitu guys. Makanya Sabrina udah mulai keibuan, merasa dia adalah ibunya Hailey gitu. Aduh, parah banget ya. Lisa beberapa kali mencoba untuk nyuruh Sabrina keluar atau pergi dari rumahnya gitu ya. Tapi lagi-lagi Lisa nggak yakin dengan tindakannya itu, karena Lisa berpikir Sabrina ini masih mengalami beberapa gangguan mental. Jadi dia nggak mau Sabrina sampai kenapa-napa nanti kalau dia suruh pergi. Pada 27 Oktober 2012, Sabrina sudah berumur 18 tahun, yang artinya dia sudah dianggap dewasa dan boleh pergi meninggalkan orang tua asuhnya. Tapi apa yang Sabrina lakukan guys? Dia malah mengajukan petisi untuk tetap tinggal di rumah keluarga Knovel. Karena alasannya apa? Dia mau menyelesaikan sekolah menengahnya dulu gitu. Akhirnya ya dia tetap tinggal di situ. Dan di tanggal 15 November 2012, saat itu Kevin lagi mengendarai mobilnya barengan dengan Sabrina, dan tiba-tiba di mobil itu Kevin nangis guys. Dia cerita ke Sabrina, dia bilang, Sabrina, aku baru berantem sama Lisa nih semalam, berantem hebat banget, besar-besaran. Kevin bilang ke Sabrina kalau dia tuh pengen banget mendapatkan hak asuh anaknya, yaitu Hailey. Dan dia juga pengen banget berpisah dengan Lisa setelah itu menikahi Sabrina. Bahkan Kevin itu sampai bilang gini ya ke Sabrina, Sabrina, kamu tahu nggak? Satu-satunya cara supaya impian kita tuh bisa terwujud, ya Lisa harus mati. Dengan begitu kita bisa hidup bersama dan gak ada lagi yang menghalangi kita. Udah gak ada masalah lagi dalam hubungan kita. Kita bisa jadi keluarga baru yang hidup bahagia. Widih, gila ya. Dia ngomongin istrinya untuk meninggal tuh udah kayak enteng banget. Dan memang dari sebelum-sebelumnya ini Kevin udah mulai memanipulasi Sabrina untuk membenci Lisa kan. Bahkan Kevin tuh bilang ke Sabrina kayak gini,
Sabrina, kamu tahu, Lisa itu lebih berharga kalau dia sudah mati ketimbang dia masih hidup. Istrinya sendiri loh guys, ngomongnya kayak gitu. Dan kalian tahu kenapa Kevin ngomong begitu? Karena memang dia pengen Lisa meninggal, bukan karena pengen bersatu dengan Sabrina, menikahi Sabrina, membangun keluarga yang baru yang bahagia dengan Sabrina gitu guys. Sabrina ini cuma dikambing hitamkan aja sama Kevin, dimanfaatkan aja gitu guys. Tujuan Kevin yang sebenarnya adalah untuk mengambil asuransi jiwa istrinya yang bernilai $800.000. Itu sekitar 12 miliar rupiah guys, besar banget kan. Nah selama 1 minggu kemudian Kevin terus menerus setiap harinya membicarakan tentang ini ke Sabrina, berusaha meyakinkan Sabrina untuk membunuh Lisa. Mereka ngomongin tentang gimana ya cara yang paling tepat nih untuk kita menghabisi Lisa. Dan suatu hari bahkan Sabrina itu sempat nanya sama teman-teman sekolahnya, apa dari kalian ada yang tahu tentang seseorang yang bisa melakukan pembunuhan bayaran? Teman-temannya kaget banget dong guys. Tapi ya dalam pikiran mereka Sabrina ini cuma bercanda aja, nggak ada sama sekali kepikiran Sabrina itu serius. Dan mereka bilang ya nggak tahu, kami mana ada yang tahu kayak gitu. Yang bikin aku kesel dan agak geli sih sebenarnya ya, karena untuk meyakinkan Sabrina, memanipulasi Sabrina, apa yang Kevin lakukan, dia tuh bilang gini, dia ngambek gitu sama Sabrina, dan dia bilang kalau misalkan kamu nggak mau menghabisi Lisa, aku akan menyakiti diriku sendiri. Dan berhasil dong guys. Sabrina itu takut kalau Kevin sampai beneran menyakiti dirinya sendiri, dan akhirnya Sabrina sendirian lagi, dia nggak punya orang yang peduli sama dia lagi. Dalam pikirannya kan Kevin ini peduli banget, cinta banget sama dia gitu kan, satu-satunya orang yang kayak iya bener-bener sayang sama dia gitu. Makanya dia takut kehilangan Kevin nih, dan dia bilang oke Kevin, aku akan melakukan apa yang kamu mau, yang penting kamu jangan menyakiti diri kamu sendiri ya. Aduh, geli banget sih guys. Ya ampun, bisa-bisanya ya. Saat itu Kevin langsung bahagia banget, dan mereka mulai menyusun rencana untuk menghabisi Lisa, menghabisi istrinya sendiri dan juga ibu asuhnya sendiri. Wow. Menurut Kevin, hal ini harus dilakukan pada malam hari saat Lisa tertidur pulas dan anak-anaknya juga tertidur pulas. Kevin juga kasih tahu ke Sabrina gimana caranya menikam menggunakan pisau. Jadi Kevin bilang, kamu tusukin ke tubuhnya Lisa. Ini parah banget sih. Habis itu kamu putar sampai ke bagian paling dalam dan paling vital katanya. Sumpah ya guys, ini istrinya loh. Kok bisa-bisanya sih dia ngomong kayak gini? Psikopat banget ya. Nggak ada empatinya sama sekali. Kevin juga bilang, supaya terlihat seperti perampokan nanti kamu harus ngacak-ngacak ya, berantakin rumah dan juga ambil beberapa uang dan perhiasan yang dimiliki oleh Lisa. Dan pada saat semua ini terjadi, pada saat kamu melakukan ini, aku akan pergi dari rumah gitu beberapa hari ke luar rumah kayak bekerja. Dan karena Kevin ini memang seorang supir truk, pasti kan orang-orang percaya gitu, dia memang sering kan keluar kota beberapa hari baru pulang ke rumah gitu. Kevin bilang sih dia melakukan ini supaya benar-benar terlihat seperti perampokan gitu kan, cuma ada Lisa dan anak-anak aja, jadi nggak ada Kevin untuk melindungi mereka. Sabrina tanya kan sama Kevin, nanti kalau misalkan aku ketangkap gimana? Apa yang harus aku lakukan? Dan Kevin jawab, oh ya nggak apa-apa, paling kamu cuma dihukum selama 25 tahun penjara aja, habis itu kamu dibebasin, dan kamu bilang aja kalau pada saat kejadian tuh kamu sedang nggak waras. Emang mereka udah nggak waras sih ya teman-teman. Tapi luar biasanya Sabrina setuju guys. Di malam harinya tepat pukul 1:15 pagi, Sabrina melakukan aksinya. Dia pakai topeng, bawa pisau sepanjang 38 cm. Dia berjalan ke kamar Lisa dan langsung menikam Lisa yang saat itu sedang tertidur pulas. Tapi setelah beberapa kali Sabrina menikam Lisa, Lisa tuh terbangun dan mulai melawan Sabrina. Dia juga teriak sekenceng-kencengnya sampai membangunkan putri sulungnya yang bernama Megan tadi. Megan yang saat itu baru berusia 13 tahun, langsunglah ya lari kan menuju kamar ibunya, dan pas dia sampai di sana dia ngeliat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan itu saat Sabrina menyerang ibunya dengan pisau yang panjang tadi itu guys. Akhirnya Megan pun menelpon 911. Ini dia rekaman 911 ya guys. 911 was an emergency. What is going on? Who had the knife? My sister, and I just woke up because I was young. 518 Chagrin Drive. I'll get you in bed. 2518 Chagrin Drive. I have a female yelling on the phone. Someone else had the knife. Okay, this is your sister?
Yeah, she's doing my mom with a knife. She's doing what to your mom with the knife? You need to take a deep breath for me so I can understand you. Seperti yang bisa kalian dengar, memang nggak bisa terdengar jelas apa yang Meghan katakan. Mungkin karena dia udah paniknya, jadi kayak ngomongnya ya sekeluarnya aja gitu ya teman-teman. Jadi memang petugas bilang harus dengan sangat penuh kesabaran, dengan ketelitian untuk bisa paham apa yang dibilang oleh Meghan. Salah satu petugas polisi yang bernama Randy Mullinex langsung datang ke TKP karena dia lagi dekat situ juga ya teman-teman. Dan pada saat petugas Randy datang ke sana, dia melihat Sabrina yang sudah penuh dengan darah di sekujur tubuhnya, kayak habis mandi darah segar gitu ya katanya. Dan Lisa juga sudah tergeletak di kamarnya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Banyak banget luka tusukan di sekujur tubuhnya. Sayangnya semua udah terlambat, Lisa meninggal di tempat kejadian. Dan yang bikin sedihnya lagi ya teman-teman, pada saat itu petugas menemukan Hailey, anak keduanya Lisa, sedang bersembunyi di dalam lemari di kamar ibunya itu. Jadi ternyata pada saat Sabrina datang ke kamar Lisa itu lagi tidur sama Hailey gitu. Hailey lagi tidur sama ibunya gitu guys. Nah melihat Sabrina menyerang, Hailey langsung kabur, dia ngumpet di dalam lemari. Petugas langsung menangkap Sabrina dan membawa dia ke kantor polisi. Setelah jasad Lisa diperiksa, kalian tahu gak sih berapa kali Sabrina menusuk ibu asuhnya yang sudah berusaha memperbaiki dia, berusaha merawat dia itu teman-teman? 178 kali. Gila ya, saking brutalnya yang dilakukan oleh Sabrina ini sampai pisaunya itu membengkok guys. Kalian bayangin ya, 178 kali. Itu pasti seseorang harus benar-benar punya rasa marah, rasa emosi yang benar-benar tinggi banget ya sampai bisa melakukan hal ini. Pada awal interogasi, Sabrina itu nggak mau ngomong apa-apa. Dia bilang, aku nggak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Pas aku pulang ke rumah, aku udah melihat semuanya kayak gini gitu. Jadi ya dia nggak mau ngakuin guys. Sedangkan Kevin pada saat itu lagi melakukan perjalanan di Michigan sebagai supir truk. Dan petugas pun telepon Kevin untuk memberitahukan hal tragis yang terjadi kepada istrinya. Tapi pas dia sampai rumah, petugas polisi bilang Kevin itu kelihatan tenang-tenang aja guys. Keesokan harinya pada saat keluarga dan teman-teman Lisa juga Kevin berkumpul di rumahnya untuk menyampaikan rasa duka cita mereka gitu ya teman-teman. Tapi mereka ini terganggu banget dengan sikapnya Kevin. Salah seorang teman Lisa yang bernama Erica Gaither bilang kayak gini, sikap dan ekspresi Kevin itu seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Padahal istrinya baru aja dibunuh secara brutal. Dan kepolisian pun memperhatikan hal yang sama gitu. Mereka nggak cuma sekali, dua kali ya ngelihat seseorang kehilangan istrinya dengan cara sadis kayak gini. Dan menurut mereka memang setiap orang itu kan mengatasi kesedihannya dengan cara masing-masing, tapi tetap aja sikapnya Kevin ini aneh banget. Dan walaupun saat itu polisi sudah menangkap pelakunya yaitu Sabrina dan mereka sudah punya bukti kalau memang Sabrina yang melakukan pembunuhan tersebut, cuma mereka ini masih ngerasa janggal karena Sabrina nggak punya motif untuk menghabisi Lisa. Apa untungnya gitu buat dia? Dan saat itu pun polisi kan sudah menginterview beberapa orang yang kenal dengan Lisa, Kevin, juga Sabrina, dan banyak dari mereka yang bersaksi tentang hubungan aneh antara Sabrina dan Kevin gitu kan guys. Polisi juga sudah mendapatkan beberapa bukti hubungan mereka, hubungan antara Sabrina dan Kevin dari rekaman telepon dan juga pesan-pesan yang mereka kirim lewat handphone. Apalagi nggak lama setelah Lisa meninggal dan saat itu Sabrina udah di dalam penjara, Kevin langsung dengan cepat mencairkan uang asuransi Lisa, istrinya yang baru meninggal itu. Dipakai buat apa sama Kevin guys uang asuransi itu? Dia pakai untuk beli mobil baru, barang-barang mewah, beli rumah baru. Seolah-olah Kevin ini kayak merayakan kematian istrinya guys, yang pastinya ini bikin polisi ya makin curiga. Enak banget loh dia, padahal dia otak dari pembunuhan ini, tapi dia berhasil memanipulasi Sabrina untuk nggak membocorkan kalau dia yang menyuruh. Baru setelah 6 bulan di dalam penjara, Sabrina ini mulai sadar, wah dia tuh ditinggal dan dicampakkan sama Kevin. Dan akhirnya dia memutuskan untuk ceritain yang sebenarnya ke polisi tentang keterlibatan Kevin dalam kasus pembunuhan ini. Sabrina juga mengaku kalau sejak Maret 2012 dia dan Kevin hubungannya memang sudah berubah dari ayah dan anak menjadi sepasang kekasih. Bahkan mereka juga sudah melakukan hubungan seksual berkali-kali. Dan semakin menjijikan lagi deh kalau kalian dengar gimana awalnya hubungan mereka bisa menjadi yang lebih
jauh itu. Jadi awal-awalnya Kevin ini kan supir truk, jadi dia kalau pulang kerja suka kepegelan gitu, kakinya pegel. Dan pada saat itu cuma ada dia dengan Sabrina. Lisa lagi kerja gitu, nggak ada di rumah. Dan akhirnya Kevin minta tolong dipijit kakinya dengan sama Sabrina. Tapi lama-lama suruh makin ke atas dan ya kalian tahu lah apa yang selanjutnya terjadi. Jadi semakin jauh hubungan mereka. Parah banget ya. Pada tanggal 9 Agustus 2013, Kevin Knovel yang saat itu berusia 43 tahun ditangkap atas tuduhan konspirasi melakukan pembunuhan berat dan keterlibatan pembunuhan berat, juga 6 tuduhan seksual. Di persidangan, Sabrina bersaksi untuk melawan Kevin. Tapi pengacara Kevin bilang Sabrina itu cuma mengada-ngada karena nggak ada buktinya juga Kevin pernah melakukan hal yang nggak pantas ke Sabrina, katanya gitu guys. Nggak ada bukti DNA, rekaman video, atau apapun. Tapi pengadilan merasa kalau semua bukti dan kesaksian yang mereka dapat dari Sabrina dan juga beberapa orang lainnya itu udah cukup. Di tanggal 11 Juni 2014, Kevin Knovel dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tuduhan seksualnya, teman-teman. Tapi untuk tuduhan pembunuhan, Kevin masih tetap menyangkal karena dia bilang si Sabrina melakukan itu sendiri aja, atas kemauannya sendiri, karena dia cemburu dengan Lisa. Akhirnya di bulan Agustus 2014, Kevin dinyatakan bersalah juga atas tuduhan pembunuhan tersebut dan dia diberikan hukuman seumur hidup dengan minimal bisa melakukan atau mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah 30 tahun menjalani masa tahanan. Yang artinya nanti itu umurnya udah sekitar 73 tahunan ya guys. Sedangkan Sabrina juga dinyatakan bersalah dan dia diberikan hukuman seumur hidup sama seperti Kevin. Setelah 30 tahun menjalani masa tahanan baru bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat. Dan artinya saat nanti itu Sabrina udah berumur berapa ya? 47 tahunan lah. Saat vonis dijatuhkan, Sabrina bilang dia menyesal banget. Dibilang gini guys, saya ingin mengatakan betapa menyesalnya saya untuk semua orang yang saya sakiti. Lisa nggak pantas menerima yang saya lakukan padanya. Saya memohon pengampunan. Saya juga nggak bisa menjelaskan berapa banyak penyesalan yang saya miliki dan berapa banyak kesedihan yang saya hadapi saat ini. Pada akhir persidangan, ada beberapa orang dari pihak Lisa yang diizinkan untuk berbicara dan mereka semua bilang kalau Lisa itu adalah orang yang sangat baik, ramah, penyayang, suka menolong juga. Bahkan salah satu sahabatnya bilang Lisa sangat mencintai anak-anak dan dia suka membantu orang. Ketika dia memiliki anak asuh, dia memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Dia memastikan akan bekerja ekstra untuk menjadi orang tua yang baik. Anak Lisa yang bernama Megan tadi juga ikut bersaksi di pengadilan, teman-teman. Dia bilang memang sampai saat itu dia masih kesulitan untuk tidur di malam hari. Dia kayak masih trauma, ketakutan. Dan Megan juga bilang kalau 1 bulan sebelum kejadian dia itu udah sempat diancam oleh Sabrina dalam rumah. Jadi Sabrina itu mengacungkan pisau ke dia gitu guys di dapur. Bukan cuma kedua anak Lisa aja yang merasa sangat-sangat kehilangan, tapi juga mantan suaminya Lisa yaitu Nicholas dan teman-temannya juga merasa sangat kehilangan. Gila banget kan teman-teman, bener-bener air susu dibalas dengan air tuba banget nggak tuh? Lisa membawa pulang Sabrina ke rumahnya di saat nggak ada orang lain yang mau. Dibawa pulang ke rumahnya, dirawat dengan baik sama dia, diperlakukan seperti anaknya sendiri. Tapi apa balasannya? Sabrina malah selingkuh dengan suaminya dan dia pun dihabisi oleh anak asuhnya itu sendiri. Apalagi kan pada saat kejadian sebelum Lisa meninggal, dia itu sempet tahu ya kalau yang melakukan itu sama dia adalah Sabrina. Pasti dia berpikir kayak kenapa kamu sampai ngelakuin ini sama aku gitu. Dan menurutku Kevin juga nggak kalah iblisnya ya teman-teman. Dia tega menghabisi istrinya sendiri yang pastinya otomatis itu akan menghancurkan kehidupan kedua anaknya juga. Karena apa ya, mereka akan kehilangan sosok ibunya kan. Dan Kevin melakukan semua ini hanya untuk apa? Untuk uang. Kevin juga sebagai orang dewasa dan sosok pengganti orang tuanya Sabrina malah memanfaatkan kondisinya Sabrina guys. Dia tahu Sabrina mengidap ADHD, dia tahu Sabrina memang kurang banget perhatian dari orang dewasa, kurang cinta, kurang kasih sayang gitu ya dari kecil, dan tahu latar belakangnya Sabrina ini kayak gimana lah. Dan Kevin memanfaatkan itu dengan sangat licik. Dia pura-pura sayang, pura-pura cinta dan peduli dengan Sabrina, padahal
meninggal, ya dia udah punya tujuan untuk memanfaatkan Sabrina demi kepentingannya sendiri gitu, supaya dia baikin Sabrina, supaya Sabrina mau melakukan apa yang dia mau, apa yang dia suruh. Baguslah dia udah di penjara, mudah-mudahan dia nggak bisa bebas lagi, dan permohonan bebas bersyaratnya juga ditolak ya, jangan diterima gitu loh teman-teman. Kalau menurut kalian gimana tentang kasus hari ini teman-teman? Aku pengen banget dengar apa pendapat kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan kita berdoa bareng supaya Lisa Knovel bisa damai dan bahagia di sana ya guys. Makasih udah nonton videonya sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton, aku makin semangat juga bikin videonya. Dan untuk kalian yang mau request boleh banget, silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastory92. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys, bye bye.